Baik, satu hal teman-teman di sini. Jadi proses evakuasi ya, transportasi evakuasi ada dua jenis. Transportasi ada 4 murid laki-laki dan 4 murid perempuan dengan alat peraga untuk pemindahan korban bencana. Mari kita saksikan. Kebakaran, gedung ini kebakaran ya, misalnya gedung kebakaran itu dinamakan transportasi evakuasi darurat karena kondisi untuk kita memperlakukan orang yang kita tolong sesuai dengan SOP sangat tidak memungkinkan karena ada potensi bahaya, makanya kita bawa ke luar dulu. Halo, siap? Masih siap untuk lanjut ya? Ya, oke. Transportasi, nah kita belajar tentang transportasi darurat. Nah, kalau pakai tandu nih, saya mohon tambahan satu lagi cowok dan cewek 5 biar bukan kekuatannya. Kita tambah lagi ya, cowoknya 5, perempuannya 5. Oke, siap. Ini ya. Baik, teman-teman, ini teknik ketika kita mengangkat korban dengan alat bantu ya, alat bantu. Saya butuh partisipan nih, seolah-olah menjadi korban satu orang boleh naik di sini. Oke, tidur aja di sini ya. Butuh bantal, gitu. Boleh. Oke, jadi posisinya teman-teman adalah ya, kakinya seperti ini. Ini tumpuan mudah-mudahan kita menggunakan ekstremitas dulu. Ya. Jadi ini meskipun ini bisa, tapi tidak disarankan itu berisiko ke cedera tulang belakang teman-teman. Ya. Jadi kita posisi seperti ini. Kawan, boleh bantu satu lagi sih. Nah, posisinya kaki seperti ini. Satu hal ya. Kalau misalnya kita bersepakat yang menjadi tumpuan tangan adalah kaki kiri. Tandu juga ada caranya ya. Juga dengan kaki kiri. Ya, jangan yang satu lakukan. Jadi seragamnya seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini aba-aba adalah dari orang yang belakang. Kenapa orang belakang? Karena orang yang depan tidak bisa memantau orang yang di belakang. Artinya yang lebih tahu posisi ke depan adalah orang belakang yang ngasih aba-aba. 1, 2, 3 itu belakang. Oke, kita mulai coba ya. 1, 2, 3. Harus sama-sama ya. ya. Dan itu juga siap, oke? Terus proses kita jalan atau jalan biasa ya. Cuma proses turunkan juga gitu. Yang itu yang belakang. 1. Jadi proses saat mengangkat sama menurunkan apa dari belakang dan kakinya dari belakang. 1, 2, 3. Jalan. 1, 2, 3. Itu ya. Oke. Tangan lurus aja, nggak usah gini. Jadi izin kalau dia udah diangkat. Bayangkan ini ya, tangan lurus ya, tangan lurus. Ini akan lebih ringan kalau usah gini. Ini mesti mencapai. Ini aja. Oke. Turun. Teknik angkatan dengan tandu. Oke. Nah, cuma kita memang tidak selalu dimanjakan dengan alat. Biar teman-teman mungkin teman berpikir, ya di tempat umum ada tandu kayak itu, dan bagaimana di tempat saya? Saya juga kan bikin pertanyaan. Sebagai seorang yang mempunyai naluri penolong, seandainya saya pas main sama keluarga jalan, ya, artinya kan saya nggak mungkin kemana-mana buat tandu kan? Misalnya pagi healing kemana gitu ya, pagi healing, terus itu ada kejadian, dan saya harus menolong. Otomatis itu saya nggak punya tandu kan? Bagaimana tekniknya? Ya kan? Oke, sudah nanti kan. Oke, menarik sekali ya. Bagus ya. Oke. Nah, ya, cek ini sepakat dulu. Oke, sekarang gantian yang simulasi untuk yang perempuan ya. Tadi yang laki-laki. Kawan. Ya.
Oke, responnya ini yuk, silakan bagi langsung Pak. Sini bisa di sananya. Hai kuat ora? Kuat Saya ora? akan lihat prosesnya ya, saya akan lihat prosesnya. Cek dulu. Nah, Sikile beda siji ya kudu padha. kawan, semua kaki. Kakine padha. Oke, supaya nyaman. Karena ketika Anda prosesnya salah itu juga beresiko korban akan terguling kan. Makanya yang belakang tanyakan dulu Pak, siap kalau sudah. Cepat jawab siap baru ditiru. Kita coba simulasi untuk yang perempuan ya. Action. Ternyata sulit juga ya, nggak semudah yang dibayangkan ya. Kawan, saya lihat Nggak semudah yang kawan ini dibayangkan. masih menggunakan, meskipun gesturnya sama ya, masih menggunakan kekuatan di tulang belakang. Oke ya, ini ya. Kita gunakan kekuatan tulang ini. Dari tulang atas. Ya, kita coba lagi yuk. Oke, ulangi coba. Oke, konsen. Nah, oke ya, gak apa-apa. Jadi gini, oke, kawan tetap posisi, kawan boleh tidur, tetap sini. Kita akan, nah ini kan kasusnya posisi mungkin ada salah satu respon yang secara kekuatan lemah ya, maaf ya. Kan kekuatan setiap orang beda-beda nih. Ada yang mungkin bisa ngangkat 5 kilo, ada yang hanya bisa 2 kilo kan beda-beda. Tapi itu tidak akan memenangkan. Nah, solusinya kalau terjadi seperti itu, tim harusnya kan sadar terhadap tugas dan perannya masing-masing sebagai tadi. Terus terang saja. Nah, kalau misalnya ada merasa di depan beban paling ringan adalah di belakang karena posisi kaki. Anda bisa switch ataupun change posisi dengan seperti yang lain. Silakan posisi. Kawan boleh dipindahkan. Sip. Oh, jadi ya posisi tenaganya nggak begitu prima, bisa posisikan di belakang ya teman-teman ya. Oke, kita coba kasih ya Bapak. Turunkan. Gitu ya, lebih ringan ya di belakang. Akhirnya bisa juga ya. Oh, lebih ringan lagi di rumah baca doa semua. Itu kan juga satu proses ini ya. Jadi kira oke, boleh kembali sini teman-teman. Nah, ini proses yang menggunakan alat. Yang cowok sudah, oke, cowok belum praktek tadi, jadi nggak akan praktek. Oke. Sekarang yang laki-laki yang praktek ya. Kalau laki-laki tenaganya lebih kuat nih, kalau mungkin lebih cepat bisa. Yang kasih yang ingat, yang kasih aba-aba dan menanyakan siapa orangnya orang yang di belakang. Langsung bisa ya. Untuk yang laki-laki. Oke. Satu lagi ya kawan, nggak apa-apa, ini kan baru perdana ya. Harapan kami nanti kalau bisa terlatih itu memang posisi ngangkatnya tandung itu hampir tidak ada ya, tidak ada gamblingnya, tidak ada goyangannya ke kanan dan ke kiri, bisa hak, bisa begini ya, jadi nggak gini-gini, nggak oleh. Oke, ya, oke, terima kasih kawan-kawan, boleh kembali ke tempat dulu. Oke. Ini kalau proses evakuasi menggunakan alat, ada alat bantu berupa kandu. Ini pakai alat bantu ya. Gimana? Ya, kandidat. Ini ada juga simulasi yang tanpa alat ya, tanpa alat bantu. Tadi yang pakai alat bantu. Nah, kita coba nih. Oh, ini dapat kata tes. ekstremitas ya. Pemindahan tidak darurat. Kalau misalnya kita tidak dengan alat bantu, kita bisa misalnya kalau banyak satu, kalau yang dua kita bisa aplikasikan dengan kayak main becak-becakan ya. Ini saya teman-teman SD ya, SD untuk penempatan ini. Pernah nggak sih? Pernah ya? Tahu ya? Ini cek beda-beda. Oke.
Oke, mari kita urutkan satu kan ya, satu korban satu penolong dulu ya, coba ya. Satu korban satu penolong. Ya, ini satu korban satu penolong. Ya, ini kita bisa menggunakan alat ada. Misal kita dalam ruangan ini kita bisa gunakan ya, karena sesuatu yang dalam kondisi darurat kita bisa gunakan alat apapun yang ada di sekitar kita. Halo. Kita bisa gunakan alat-alat apa saja yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Yang ada di ruangan ini ya. Bisa kita gunakan sebagai alat bantu ketika kita mau evakuasi atau memindahkan posisi korban. Apa Bang? Karena suaranya stereo kan ada. Kemudian bisa ya. Jadi untuk pengganti itu tarikan baju, tarikan selimut. Nah di sini pun ya ketika kita tarikan apa namanya, tarikan bahu, tarikan bahu ya, tarikan bahu. Kalau misalnya korban kecil mungkin kita bisa angkat yang tarik factor carry yang saya tarik factor ya, ini contoh tarik factor carry ya, tarik factor carry. Ya, ketika kita dalam satu proses evaluasi korbannya, ini mohon izin posisi Om Ari banyak sini deh. Mencoba simulasi tapi tanpa alat ya. Oh, kita lihat. Jadi yang pertama teman-teman ini yang dari simulasi Satgas kali ini ya. Terus diganjal dengan kaki kita. Diganjal dengan kaki kita supaya ketika dalam proses kita tarik itu posisinya tidak berubah dan posisinya sudah balik. Nah setelah itu ya kita tarik ya di loske kita menggunakan daya ayun itu kita ambil bisa masuk. Oh iya oke. Keren ya caranya begitu ya. Dan teman-teman lihat, mohon maaf, secara ukuran fisik kan ini besaran Om Ari ya, di mana Om ya, tapi karena menggunakan teknik yang benar itu pasti ringan. Itu dia. Tuh. Ya, itu ya. Oke, sekarang saya mohon Om Ari minta tolong. Om Ari beri pantun pelan-pelannya. Terus beri pantun Mas Baik. Oke, pertanyaan dari sebelah sini. Kita coba kita coba dengan yang murid ya. Yang perempuan dia kita bisa saksikan. ya. Bagi isop ora iki. Piye carane, Pak? Jadi yang perlu nih, kawan-kawan ya, kita gunakan ini daya ayun. Ini yang kita tarik nih. Nah, otomatis kan dari ini kan langsung sini. Langsung kita terima pakai bahu kita. Tangan kita masukkan ke kaki kanan kiri ya. Ya piye iki, Mas? Kaki kanan kiri. Ini yang laki-laki tuh. Korbannya cari yang kecil tuh ya. Korbannya cari yang kecil. Oke. Ya, gitu ya. Jadi tangannya dimasukkan ke di antara dua kaki ini untuk menyeimbangkan ya. Ya. Gitu ya. Ternyata agak sulit ya. Agak sulit. Bapak di sini kan.
Oh iya, dia cilik ya. Ngangkat apa ya? Tabila ngangkat ya. Ya ora. Lawane ya. Tabila. Risma. Ya. Ini yang orang satu korban. Ya. Boleh. Diangkat beda-beda. Ya, nanti dapat satu lagi. Sudah? Oke. Nah, itu tadi namanya firefighter carry ya. Ini biasanya digunakan sama tim pemadam ketika terjadi satu kejadian, ada satu korban dan satu penolong. Kalau mohon sebelah sini. Satu korban satu penolong. Kalau misalkan dua korban satu penolong, contohnya Misalnya dua korban ya. Ini dua korban. Ini satu korban, dua penolong ya. Oh iya. bisa dilakukan. Oke, dilakukan. Otomatis kalau misalnya posisinya penolong lebih banyak, itu lebih ringan lagi. Oh iya. Oke. Nah, sekarang kalau pemapak ya, seat carry segala macam. Ya, oke. Ini yang direct drone handle. Ya, direct drone. Direct drone ya. Ini proses mengangkat korban di sini kita memakan. Kalau itu banyak penolong ya. Ambil posisi, kita praktekkan ini. Banyak penolong lebih mudah caranya. Partisipan 4 orang, satu korban 3 penolong. Oh, sekarang yang 3 penolong. Coba 3 penolong. Ini mau praktek, coba dikitin. Di sini, caranya sini. Yuk. Sudah. Oh, lebih mudah kalau 3 penolong atau 2 penolong ya. Tambah satu lagi. Ayo Rafa. Oke, sudah. Posisikan kawan boleh sama menjadi korban ya. Ini sudah dapat boleh. Om sikit, boleh pakai satu. Sini, cewek satu lagi. Ya, korban. Yuk, tambah satu lagi cewek. Sama jadi korban. Ya. Oke, kita saksikan dengan 1 korban 3 penolong. Ini orang yang terkuat, posisikan ya, ambil posisi yang ada di kepala. Oke, sudah. Nah, posisikan ya, kaki respon kayak gini. Ini adalah budak-budak terkuat. Oke, itu udah yang depan sana udah bisa ya. Oke. Di rongga tubuhnya. Jadi di rongga tubuh itu ada ini di bawah ini apa? Di bawah lutut ada rongga. Di kepala juga ada rongga ya. Silakan ambil ke situ. Kabinnya ditunjukkan ya. Nah, ada tunjukkan di sini. Oke. Nah, diturun sudah. Posisi 1, 2, 3 langsung tumpangin sini ya. 1, 2, 3. Tumpangin dulu, jangan diangkat. Tumpangin dulu. Tumpangin. Sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lipat. 1, 2, 3 naik. Kenapa dilipat? Jadi upayakan korban posisinya itu berdekatan dengan korban kita. Itu korbannya akan lebih berkurang. Dilipat. Lebih ringan kan? Sorry jangan ya. Oke ya. Oke, turunkan gitu. 1, 2, 3. Lebih ringan ya. Gitu ya. Oke, menarik sekali ini ya. Oke.
Berhasil ya. Berhasil. Cara menurunkannya dengan tahap 3 ya. Oke, berhasil. Oke, ya. Paham ya? Paham ya? Oke, boleh ya. Baik, boleh kembali ke tempat. Teman-teman ini ya. Jadi, Oke, bagus banget nih simulasinya ya. Tadi yang teknik Ada prakteknya ya. Oke, menarik ya. Seperti ini. Jadi posisikan sama kuda-kuda ya, kuda-kuda. Dan itu diseragamkan kalau misalnya itu menyepakati dengan kaki kanan. Ya sudah. Nah, masukkan di rongga tubuh biasanya di bawah tumit, ya, bawah tumit terus bawah apa namanya bawah lutut dan atas pinggang dan juga di tekuk itu rongga tubuh kita masukkan tangan dua melakukan tumpangkan di kaki kita. Nah, setelah itu kita lipat ke dalam, ya, kita lipat. Tegakkan posisi korban dengan tubuh kita. Akan lebih ringan. Dok 1, 2, 3 naik, baru jalan. Turunkannya juga gitu, ya. Oke ya, teman. Ya. Ini kan tidak ada beban. Baik. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini saya lagi kasih susah saya teman-teman kalau saya kira susah. Ya. Teman-teman mungkin sesi kali ini ya 10 menit udah akan makan. Ya, jadi teman-teman itu tadi pemindahan ya. Teman-teman bisa berpikir kalau misalnya ini keadaannya darurat, semisal terjadi di dalam gedung dan gedung ini berpotensi. Jadi kan bagaimana? Yang penting kita cepat membawa korban keluar, ya, ke tempat yang lebih aman. Artinya itu transportasi itu adalah korban dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Itu garis bawahnya ataupun inti dari tujuan evakuasi, memindahkan korban dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Tuh prinsipnya evakuasi. Terus kalau prinsipnya satu hal ya teman-teman, kita sepakati dan ini menjadi kesepakatan kita baik BPBD, Basarnas ataupun relawan besar yang ada. Korban tetaplah korban, jangan sampai penolong menjadi korban, ya. Korban tetaplah korban, jangan sampai penolong menjadi korban. Contoh, ini kita punya empati yang tinggi, contoh, punya rasa ingin menolong yang tinggi. Misalkan ada korban tenggelam, kita tahu nih. Ya, misalnya di sungai, mandi di sungai, kita lihat korban tenggelam dan kita tidak bawa alat apa-apa. Contoh ya, kalau misalnya kita dekati korban, ini ada potensi kita juga akan menjadi korban kan? Karena alat jadul, ya kan? Karena logikanya orang yang tenggelam itu dia akan menghalalkan segala cara supaya kepalanya tetap berada di atas. Betul? Sedangkan kita tidak punya alat bantu. Kalau kita pakai jaket pelampung, artinya ketika kita menjadi korban, terus korban meluk kita nggak mungkin tenggelam, ya. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa, kita sampai dengan korban langsung bermeluk karena korban panik, dia cuma berpikir bagaimana supaya kepala saya ada, ya kan? Nah itu kan ada potensi penolong menjadi korban. Makanya ada beberapa metode untuk pertolongan lain. Sebenarnya metodenya banyak. Saya berharap sesi proses belajar mengajar tentang ini yang selesai di sini, nanti kita akan berlanjut. Semoga nanti Pak Kepala Sekolah atau Ibu Wali Kelas dan juga parent yang lain bisa ini ya menjadwalkan mungkin pelatihan selanjutnya. Ya, jadi masih banyak PR yang harus saya sampaikan tadi, termasuk dari ketika terjadi teman-teman sudah tadi ini punya rasa ingin menolong tapi harus juga dengan teknik dan pengetahuan. Ya contohnya tadi bahasa bikin studi kasus kalau misalnya ada orang tenggelam, kita nggak bawa apa, nggak bawa apa, mungkin secara
secara fisik kita mampu sih kena dari segi sana. Terus tapi belum tentu ketika di sana kita berbulan dengan korban, ya tenaga kita masih cukup untuk balik ke sini. Nah, bagian belum lagi nanti ketika kita dipeluk sama korban, proses kan, boleh kita beri sedikit, Om Priyono, boleh bantu saya? Ya, sekelumit ya. Ini saya potong-potong supaya lebih cepat. Udah sih, ya. Contoh kejadian seperti itu. Ini supaya apa? Kita sampaikan supaya ini tertanam di otak bawah sadar teman-teman dan harapannya nggak terjadi. Tapi pun ketika itu terjadi, teman-teman sudah punya refleks untuk mengamankan itu. Contoh. Om Priyono tenggelam atau saya yang tenggelam, saya tenggelam, dengan metode yang salah tadi ya, tanpa alat bantu detik. Saya kan panik nih, saya cuma berpikir bagaimana supaya kepala saya ada di atas. Makanya saya alami segala cara, saya kan supaya kepala saya tetap di atas. Ini logis loh ya, gerakan saya logis. Bagaimana sedangkan posisi tubuh saya, ya, posisi tubuh saya kan lebih besar dari Om Priyono. Oke, karena posisinya lebih kecil, saya di Priyono mungkin ada metode untuk apa ini? Cuma kalian nggak mungkin, ya. Akhirnya otomatis kan korban akan tenggelam. Metode cara untuk melepaskan yang pertama adalah salah satu caranya mungkin ketika kita disuruh korban yang tenggelam. Posisikan tangan kita ya, izin teman-teman perhatikan ya, masukkan tangan kita ya, ini contoh nih ini ya, buka oke ya, dibuka. Ini kan pegangannya kan, kalau dia di depan kita agak sedikit tuang, dorong, bukan tendang ya, dorong, karena dia relatif tidak menyakiti. Dorong, kita menjauh dari korban, ya untuk menyelamatkan diri kita. Terus yang kedua, ketika tubuhnya korban besar, misalnya cengkeramannya cukup kuat, apa metode? Dan kita coba upayakan teknik penyelamatan itu nggak berhasil. Solusinya adalah ajak korban dalam sekalian. Iya. Dia kan mesti di mindsetnya hanya berpikir bagaimana supaya kepala saya ada di atas. Dan kita sebagai penolong sudah siap nih. Kalau dipeluk, dilempar kita, ambil nafas, turun. Otomatis korban akan lepas. Otomatis dan itu logis. Korban panik kan diajak kita tenggelam, dia kan lepas, dia kan cari objek yang lain untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nah, ketika sudah terlepas baru kita menjauh. Itu makanya jangan sekali-kali menolong tanpa peralatan dan teknik yang benar, beresiko. Ya, teman-teman ya. Oke, harapannya setelah momen kali ini ada momen kedua, ketiga dan selanjutnya kita ketemu, kita sharing. Kami pengen Espero ini menjadi salah satu pilot ya, pilot ataupun ansor bahwa sekolahan kita banyak responnya, banyak siswa-siswinya tangguh semua terbencana ya. Terus ketika memilih satu dalam kondisi benar juga sudah mumpuni. Itu ya teman-teman. Sebelum saya tutup ada yang menanyakan? Cukup? Oke. Saya mau tanya dari teman. Satu pertanyaan saja. Oh, Jersi mana Maroko? Oh, Argentina. Siap. Oh, siap. Bagaimana Jersi? Saya tanyakan, satu pertanyaan ya. Ada berapa jenis proses transportasi evakuasi dan sebutkan apa itu? Ada kuis ya. Ada kuis ya. Berapa jenis transportasi evakuasi dan sebutkan apa itu? Yo. Ada kuis dari Pak Nugraha Satgas BPBD. Silakan. Ada berapa jenis transportasi evakuasi? Jenis loh ya, bukan metode ataupun bukan teknik. Dan berapa jenis transportasi evakuasi dan sebutkan apa itu?
Silakan langsung maju. Saya nggak lihat yang tunjuk tangan. Langsung maju aja yang mau maju. Nah, saya nggak mau kalian. Ya. Langsung maju ke sini. Ambil mic, jawab. Ini Abraham bukan ya? Abraham, tangga ya kita ya? Ya. Abraham, jenis tangga evakuasi ada berapa? Sorry. Jenis transportasi evakuasi ada berapa? 7. Itu alat untuk evakuasi, ya. Ini transportasi evakuasi itu ada berapa jenis? Ada 3, belum benar Abraham. Ya yang bisa langsung maju aja. Saya nggak perlu ini saya tiru juga. Benar? 2. Apa saja itu? Ini jersey. Oh, suka kan? Oh, cocok. Karena tadi udah bisa pakai nama kamu. Transportasi apa? Transportasi apa? Waktunya habis. Orang dari depan, ayo yang bisa maju. Oke, yang nanya apa aja? Nama saya sama Abdul Ghani Sakimura dari kelas 7B. Evakuasi dari mana? Oke, siap betul Pak Ali. Iya betul. Ini bukan anak-anak saya dulu ya. Ini maaf, jangan makanya saya tadi ngadep ke sana ya, mau maju langsung. Ya, oke, siap. Jadi nanti kota aja. Ini door prize, dapat door prize ya. Tanyain tadi ya, ada 2 evakuasi darurat dan tidak darurat. Oke. Itu ya teman-teman. Itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah banyak kan di hari Jumat ini perhatikan dan kita coba belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Satu hal teman-teman pahami ini, keluarkan ke siapapun yang memenuhi itu. Nanti ya ketua kelas di sini masing-masing kelas ada ya, tolong disosialisasikan, disampaikan ke teman-teman masing-masing kelas. Karena harapannya setelah ini nanti kita akan coba bikin tim yang memang benar-benar qualified atau tim yang memang profesional untuk menjadi tim rescue di SMP. Harapannya seperti itu. Karena kita Harapannya itu ya ada tim rescue khusus di SMP. Oke, teman-teman. Terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau pelayanan materi ada yang kurang berkenan buat teman-teman. Siap dan jangan malu. Tetap semangat ya. Satu hal kaos yang terus di sini ini salah satu PR yang bisa kita anak-anak saya. Gerakan 1 hari 1 kebaikan. Jadi tetap upayakan ya minimal dalam 1 hari teman-teman berbuat kebaikan 1. Itu jangan berani kecil kayak jangan repot. Jadi itu udah saya teman di sekolah. Ya. Lakukan terus sampai teman-teman lupa bahwa teman-teman sudah berbuat kebaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kompani. Saya Om dari BPD, Om Nugroho, Om Alias Hidayat, Om Budi Briana dan Om Sigit mengajukan terima kasih yang sebelumnya. Selamat sangat semangat dan sehat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 4 jersey, tenang. Om Ari dan Om Budi atas waktunya dan kesediaannya di Espero. Semoga bisa memotivasi anak-anak Espero untuk lebih semangat ya. Om siapa? Acara sosialisasi tanggal berencana semoga bisa memotivasi dan menginspirasi siswa dalam kesiagaan penanggulangan bencana alam bersama BPBD Kabupaten Semarang. BPBD. Acara selanjutnya terus dulu berarti doa. Acara selanjutnya penutup
kepada Bapak Tri Muldoko bisa kita minta untuk doa bersama-sama. Ini ada Pak Tri Muldoko ya, menutup acara dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang mengikuti sosialisasi tanggap bencana pada pagi hingga hampir siang hari ini, agar acara pagi sampai siang hari ini bermanfaat, kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi khususnya anak-anak semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama, semoga kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi anak-anak menjadi yang soleh-solehah, yang peka, yang pandai, dan yang apa disampaikan dari beliau bapak-bapak dari BPD Kabupaten Semarang, itu betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika ada bencana dan lain sebagainya. Baiklah, mari kita awali bersama yang Muslim dengan Pak Tri yang beragama non-Muslim sesuai dengan keyakinan agama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا رزقا واسعا على طيبا وعملا صالحا اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا ربي يكون الصالحين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلف والشريعة والمنكر والمضاعف من بلدنا إندونيسيا وخاصة ومن بلدان المسلمين عامة على الشهادة السلام عليكم ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا من لدنك واغفر لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya sangat ke Om Fandi sebentar Om. Order dulu. Jadi tugasnya nggak jadi. Teman-teman, kelas tunggu dulu. Kita foto bareng Pak Tugro dan teman-teman. Atau yang mau foto silakan. Atau mau langsung pulang? Oke. Ada samu untuk pulang? Oh sudah ada sudah. Terima kasih teman-teman dari BPD. Guru semua yang ikut memandu. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat. Kita ketemu di semester 2. Ada agenda lain. Saya dari Pak Buliman mengucapkan terima kasih semuanya. Saya mewakili UP tujuannya 7E, 7, 8D dan 9A. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian acara kita sosialisasi tanggap bencana. Sampai ketemu lagi di channelnya di bawah. Pak Hedi, Bu Dewi, Pak Dewi, tamunya dari